Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Jadi beliaunya nanti harus melaporkan dan juga dalam ditambahkan slide apa-apa saja yang dilakukan dalam 1 tahun ini. Usahanya apa, kendalanya apa, solusinya apa, pengembangannya apa untung atau rugi, seperti itu. Saged tenang dia, saged tenang dia. Sebagus nopo lagi cepat. Cek listrik di. Tolong, forum ini penting soalnya, perlu saya sampaikan. Jadi BUMDes pada malam hari ini akan melaksanakan yang namanya pertanggungjawaban. Yang dilaporkan apa? Ya selama 1 tahun itu apa yang sudah dilakukan, bidang usahanya apa yang dikerjakan, pendapatannya dalam 1 tahun itu berapa, pengeluarannya dalam 1 tahun itu berapa, saldo apa minus, untung apa rugi. Selanjutnya juga nanti disampaikan ada pemaparan, harus ada dokumen memang, ada pendahuluan, ada bab 1 sampai dengan bab 6, seharusnya seperti itu yang itu dipaparkan. Karena bagian terakhir itu laporan keuangan. Tentunya laporan pertanggungjawaban itu sebelum disampaikan di Musdes itu sudah dianalisa dan dinilai oleh penasihat dan pengawas. Paham nggih? Sehingga yang disampaikan pada malam hari sudah atas dasar penilaian dari penasihat dan pengawas, kemudian memunculkan di sini. Laporan tersebut apakah diterima atau tidak tergantung panjenengan. Kalau belum diterima nggak ada masalah, berarti nanti di berita acara ada catatan bahwa laporan pertanggungjawaban ini belum diterima dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya tertanggal sekian dan akan dilaksanakan Musdes ulang, Musdes kedua tanggal sekian. Kalau memang tidak bisa diterima ya tidak apa-apa, ini namanya forum. Itu sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang namanya undang-undang yang ada. Oke, nanti akan ada pemaparan dari Pak Pengawas juga, akan ada pemaparan dari Direktur BUMDes. Sehingga kalau sudah selesai baru verifikasi Pak, siapa yang akan diganti ya ditentukan sekarang. Saya tidak akan menyebut si ini si itu apa A atau B, nanti malah nggak bagus. Biar berjalan alami saja. Ngerti nggih? Ada pertanyaan? Sampun jelas? Sudah Pak Nurul kembalikan ke pimpinan sidang. Nah iya. Cepat selesai. Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke beliau. Bahwa BPD hanya sebatas menggelar acara Musdes, ya. Nanti yang menentukan ini dan itu panjenengan semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang hadir, yang dimuliakan Allah, supaya nanti kita sedikit memahami secara detail, itu ada petugas khusus yang namanya pengawas. Lek BPD tidak boleh ikut campur delok botekane BUMDes, tidak boleh, dilarang keras karena sudah ada petugasnya. Untuk itu Bapak Pengawas panjenenganipun Pak Haji Budiono akan menyampaikan di dalam kepengawasan selama 1 tahun. Dalam pengawasan ini nanti panjenengan mirenge akhirnya jelas, oh ngono tiba ya berhasil luar biasa, termasuk hubungannya dengan tarian 30.000 itu siapa, akan jalan lancar. Untuk itu lebih singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nggih, waktunya sudah malam. Mukadimah semuanya di depan nggih. Bapak Ibu, saya ingin melaporkan BUMDes sesuai hasil yang pemeriksaan yang kami lakukan.
Pertama tentang pelaksanaan tugas yang sudah kami sampaikan secara umum begitu. Saya sudah memberikan arahan, memberikan pembinaan kepada pengurus. Rapat-rapat juga sudah saya hadiri. Pemeriksaan yang saya lakukan adalah pertama di bulan Juni ada pemeriksaan untuk semester 1, terus pemeriksaan di semester 2 ada banyak terkendala karena pengurus tidak punya data yang komplit ya itu. Berikutnya laporan tertulis sebenarnya sudah saya buat di Word, cuma tidak sempat ngeprint tadi, tapi ada, sudah jadi. Ini poin-poin yang ada di PowerPoint di Canva ya. Jadi global gitu maksudnya. Jadi untuk evaluasi yang pertama sebenarnya pengurus kita sudah punya program kerja ya, sudah punya program kerja, namun di dalam operasionalnya belum maksimal, belum optimal ya. Berikutnya buku kas Januari sampai Agustus bagus, tertib, rapi. Setelah itu tidak ya, setelah itu tidak tertib. Jadi mulai September titik nadir yang paling bawah, Oktober mulai naik, November naik, Desember naik, namun masih di bawah standar. Laporan pertanggungjawaban pengurus sampai saat ini saya belum lihat, belum jadi. Sebenarnya sudah berkali-kali kita koordinasi, masih belum jadi juga ya ini. Jadi yang ada ini laporan pengawas ya. Berikutnya untuk rekening bank, Pak Direktur belum menyerahkan printnya kepada saya, sehingga saya secara real tidak bisa melihat berapa uang yang ada di kas. Masih ada tidak, saya tidak tahu karena tidak ada print out hari ini ya. Berikutnya di dalam banyak koordinasi, mungkin kesibukan beliau sering tidak hadir ya. Ya. Sebenarnya tadi malam kita pramusda juga sampai jam 11 malam, Pak Direktur kita tunggu, mungkin kesibukannya juga bisa hadir. Tadi siang saya tunggu lagi sampai jam 1 sampai setengah 5, mungkin kesibukannya juga tidak bisa hadir. Sehingga yang muncul ini laporan pengawas ya, laporan bundes mungkin nanti akan sampaikan. Untuk bulan September, Oktober, November, Desember ini iuran dari masyarakat yang masuk di bawah target ya, di bawah target. Bahkan yang September sangat minim sekali, nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Saya tidak tahu apa memang pelanggan belum bayar atau sudah bayar belum dicatat, saya tidak tahu ya. Ini dasarnya dokumen saja. Berikutnya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Desa untuk visi misi ya otomatis belum lah ya. Harapan kita ke depan memang BUMDes kita ini memang menjadi tulang punggung soko guru ekonomi kita, namun belum ya mudah-mudahan ke depan perjalanannya walaupun tersiak-siak ke depan akan betul-betul menjadi tulang punggung soko guru ekonomi desa kita, mudah-mudahan seperti itu. Masih ada beberapa transaksi yang belum dicatat di dalam buku kas ya, nanti kita sampaikan di bawah ya. Terus selama tahun 2022 tidak punya bendara, ini mungkin salah satu kendalanya ini ya. Jadi nggak punya, jadi Mbak Nina sudah mengundurkan diri di akhir 2001 ya Pak Direktur ya. Di 2021 Mbak Nina sudah mengundurkan diri. Terus bendara dibantu petugas Mbak Nafik ya. Mbak Nafik Januari, Februari sampai Agustus tertib bagus. Setelah itu Mbak Nafi resign, mengundurkan diri. Waalaikumsalam nih. Ini. Terus itu. Ini beberapa transaksi yang belum dicatat berdasarkan dokumen ya. Dokumen. Jadi sudah kami sampaikan berkali-kali. Jadi sampai detik ini maksud kami semua lalu lintas keuangan harus masuk kas. Ya, masuk kas dulu, keluar lagi ya. Harus seperti itu. Walaupun uang di setor bank juga harus masuk di kas, karena bank itu hanya tempat penyimpanan. Jadi lalu lintas transaksi akuntansinya apa ya, cash flow-nya karena ini ada di kas, enggak harus dicatat.
Sebagai contoh, dulu kita pernah menjual Tosaebi, walaupun apakah nanti untuk uang muka dan sebagainya itu tidak masalah, tapi dimasukkan di kas dulu ya. Kalau memang itu untuk uang muka, setelah masuk kas akan dikeluarkan lagi, itu aja ya. Jadi ada 5 poin itu yang belum dicatat sampai hari ini ya, bukan Desember, sampai hari ini. Jadi ada penjualan Tosa, harganya berapa, Pak Direktur nanti bisa menjelaskan, saya tidak tahu. Kalau toh dipakai uang muka yang nanti ada catatannya. Berikutnya pickup merah yang dulu kita beli juga kita jual belum dicatat di buku kas. Bapak Ibu bisa melihat ya, kelihatan ya, memang sengaja sebuat besar-besar ya, karena ya. Berikutnya juga kelebihan pembelian kontainer juga belum bicara di kas. Kalau sudah masuk rekening ya alhamdulillah, nanti tinggal kita menyerah di kas gitu. Berikutnya kemarin penjualan bibit di bulan April yang pembagian keuntungannya 50-50 gitu. 50% untuk keuntungan BUMDes, 50% untuk petani pisang, belum dicatat, mungkin sudah masuk rekening tapi nggak tahu ya, hanya mungkin karena belum lihat. Berikutnya juga penyertaan modal tahun 2021 ini saya lihat di printout yang tahun lalu ini sudah masuk di rekening bank BPD ya kalau nggak salah bang kita ya. Terus uang itu dicairkan di bulan Januari 2022, namun juga belum dicatat di kas. Untuk apa juga saya tidak tahu karena di kas belum ada, karena saya melihat dokumennya. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah itu sudah. Terus yang menjadi masalah kendaraan pengangkut sampah kita memang nampaknya kurang layak, kurang bagus lah kira-kira gitu ya. Mungkin kalau desa tadi anggarannya naik bisa beli baru Bu, biar tidak bermasalah ya, walaupun nggak baru ya layak lah. Jadi pengangkut sampah kita itu kondisinya berapa persen Pak? Tinggal 20%. Iya sekitar 20%, juga biaya servisnya banyak. 1 tahun hampir 10 juta biaya servisnya. Harganya 15, servisnya 10, berarti hampir sama ya. Jadi mungkin saran dari kami ke depan bisa yang layak lah kita, biar nggak terlalu boros, tidak perlu nggak hemat di dalam biaya perawatan gitu. Mudah-mudahan begitu. Tadi sudah MOU sudah ya, banyak faktor kendalanya. Salah satu tadi sumber daya manusianya, memang Pak Direktur sangat sibuk, waktunya kurang sehingga banyak hal yang tidak terus dengan baik. Bendara tidak ada, kebetulan sekretaris ini ayahnya sedang sakit ya, sehingga kacau semua ya. Jadi dari sisi SDM-nya kacau semua seperti itu. Terus permodalan juga tadi seringkali cairnya di akhir tahun ya, seringkali cairnya di akhir tahun. Aset yang tadi mobil kita ya seperti itu. Ini perhitungan sesuai dokumen. Realnya sekali lagi saya belum melihat kas ya. Jadi modal awal kita di tahun 22 di Januari tertera itu 122.620 ya tuh. Tahun ini menurut catatan ya ada untung sekitar 10 menurut catatan, sehingga modalnya menjadi 132 . Kalau kita lihat persentase keuntungannya berarti ya 10 dibagi 122 kira-kira 8%, itu 1 tahun. Kalau 1 bulan mungkin 0, berapa gitu nggih. Berarti masih jauh dari harapan nggih, jauh dari harapan. Namun sudah membaik ya. Yang perlu saya sampaikan ke depan, jadi kita memang perlu peningkatan usaha, lebih efisiensi, lebih ditingkatkan pelayanan kepada nasabah, kepada pelanggan, terus efisiensi biaya, efisiensi ongkos, biar bisa menghemat pengeluaran yang mestinya menambah profit, menambah keuntungan, biar tidak sia-sia untuk biaya perawatan. Terus sumber semuanya ini adalah belum tertibnya administrasi ya, sumber
agak kegoncangan ini karena belum tertibnya administrasi saja. Jadi mohon ke depan seperti itu, dan kami berharap nanti di setiap koordinasi pengurus hadir ya, pengurus hadir ya. Jadi biar enak pengurus hadir, sehingga banyak hal yang bisa diselesaikan kalau kita bisa hadir ya, gitu ya. Kalau kita simpangan terus ya sulit gitu ya, kita simpangan terus sulitnya. Berikutnya rekomendasi yang kami sampaikan, memang lihat kondisi yang saya paparkan di atas, memang kita harus revitalisasi kepengurusan BUMDes ya, harus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul ya, itulah panduannya, itulah rambu-rambunya. Terus berikutnya, seandainya ada kerugian, tentu menjadi tanggung jawab pengurus yang lama, bukan pengurus yang baru. Biar pengurus baru nanti statnya dengan angka yang jelas gitu ya. Untuk pengurus baru, mohon nanti secepatnya menyusun RK, RAPP, kantornya itu difungsikan ya, administrasi diperbaiki, mungkin ada semacam jurnal kegiatan biar kegiatannya bisa terdeteksi, walaupun tidak rinci tapi ya terdeteksi lah ya, kegiatan yang penting-penting lah ya, nggak harus semuanya. Perlu mungkin membuat sebuah fakta integritas, memang terpilih ya siap ya. Aja ngomong lah, aku dibayar piro, jangan bilang gitu ya. Lo bayarnya gak subur atau dituntut macam-macam, ya jangan maju kalau gitu ya. Jadi jangan separuh-separuh, ya. Jangan salah, jadi lo jangan nuntut macam-macam, bayarannya orang subur, jangan gitu ya. Ya ada semacam fakta integritas lah ya, gitu. Jadi kalau oke siap ya siap, enggak ya enggak gitu ya. Jadi enak. Ya terus pengelolaannya ya pakai sistem pengelolaan yang bagus, good government, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada macam-macam gitu. Terus untuk belanja yang nominalnya besar, sebaiknya memang ada sebuah tim, jangan dilakukan person ya, menimbulkan fitnah kata begitu ya. Berikutnya mohon nanti buku kas selain ditulis manual ada dokumen digital ya, biar gampang ya. Mudah-mudahan dari pengurus sudah menyusun neraca awal, sudah menyusun neraca akhir, sudah menghitung kerugian laba, sudah melakukan perubahan modal ya, segitu. Ini nggak usah ya, nggak penting-penting amat, nggak usah ya. Itu Bapak sekalian, angka yang 2.8 yang paling atas itu prediksi teman-teman yang hadir rapat kemarin ya. Pickup yang ada di depan dekat kantornya Bukades itu dibeli tahun 21 dengan nominal 15 juta. Sekarang kondisinya nganggur di situ, tidak bisa dipakai ya, belum bisa dipakai. Diprediksi teman-teman nilainya hanya sekitar 2.800.000 ya, karena teman-teman hanya menilai harga pesituan. Nah, nilai aset selebihnya itu saya sampaikan tahun kemarin sebenarnya tidak logis, sebenarnya ada pengurangan ya. Padahal seperti tadi saya sampaikan panjenengan, ini yang 15 ini tahun selama 22 ada biaya perawatan mendekati angka 10 juta. Artinya nilainya menjadi 25 juta ya. Kalau itu 3 juta berarti kita rugi 22 juta ya, dari situ saja ya. Berarti tidak efisiensi di kendaraan. Angka masih sambil sama dari angka tahun lalu, sama ya, aset tahun lalu. Ya, di sini banyak saya berikan tanda tanya karena memang saya belum melihat dokumen realnya ya. Ya, ada tanda tanya seperti itu karena belum melihat uang yang di bank berapa, uang tunainya berapa, tagihan yang ada di pelanggan berapa, karena tadi masih ada yang belum bayar ya, atau belum di store ya, belum store, dari itu. Terus di dalam angka 56 ini masih ada catatan di sini, jika
modal yang 25 juta sudah dipakai, tentu angka ini akan dikurangi itu. Tapi sampai detik ini saya juga belum mempunyai dokumen penggunaannya untuk apa. Okay. Karena ini saya catat berdasarkan dokumen, berdasarkan eviden, berdasarkan bukti fisik ya. Itu Bapak sekalian, mudah-mudahan masih kelihatan, itu rekap penghasilan baik pisang maupun sampah. Ya, ada seperti itu, jumlah debit dan kreditnya seperti itu. Yang perlu Bapak Ibu pirsani ketahui, di tahun 2022 penghasilan pisang tidak ada, yang ada hanya hasil penjualan bibit pisang. Jadi selama tahun 2022 pisangnya sudah tidak berbuah alias mandul ya. Yang kita mendapatkan penghasilan pisang, penjualan bibit pisang 800 bibit, dijual A 15.000, dibeli desa, disumbangkan ke masyarakat untuk ketahanan pangan. Betul ya? Ya. Dari angka-angka itu kita ada keuntungan karena penerimaan DP-nya 71 titik, kreditnya 61, ongkosnya 61, ada keuntungan sekitar 10 titik. Gitu. Itu rekap pendapatan dan biaya selama tahun 2022. Tadi sudah ya, itu yang kalau dirinci lagi, di breakdown lagi, dari sampah 65 titik, dari pisang 6, aslinya 12, yang 6 dikembalikan ke petani, yang 6 untuk BUMDes, akhirnya ketemu itu. Perkembangan modal dari berdiri sampai sekarang sesuai catatan seperti itu. Kondisi realnya mungkin akan berbeda ya. Di tahun 20 diawali dengan 107.400, lalu ada keuntungan yang dilaporkan 14 titik menjadi 21 di tahun 20 ya. Di tahun 21 berarti modal awalnya berangkat dari modal akhir tahun sebelumnya, ditambah keuntungan 1 juta titik menjadi 122. Tahun ini dengan modal awal 122 titik, ada keuntungan 10 menjadi 132.9 titik. Seharusnya ya, seharusnya itu realnya nggak tahu, nanti perlu kita cek fisik. Seharusnya seperti itu ya. Itu Pak sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membesarkan BUMDes ini, kepada Pak Direktur dan teman-teman pengurus, kepada penasihat, kepada pendamping yang sudah kerja keras, pendamping di kecamatan, juga dari teman-teman Bapak dari BPD dan semua pihak yang ikut mempertahankan agar BUMDes ini menjadi besar. Sekali lagi saya apresiasi, saya sampaikan dan terima kasih. Yang saya sampaikan bisa dikoreksi, bisa diralat kalau itu sekiranya ada yang kurang tepat, monggo ya, tapi diralat dengan data kita data. Dari saya cukup ngaten. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan, kalau bisa saya jawab, nggak bisa ya monggo nanti mungkin Pak Direktur bisa membantu menjawabnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir, yang telah disampaikan Pak Budiono sebagai pengawas, mungkin panjenengan walaupun hanya 1-2 menit, aku kata mudeng kayak kok pastinya apa? Monggo lek yang sirtanget, monggo. Ini jenengan ala kesuwen sampai bengi jangan udan naik, ya enggak masalah. Ada barangkali jenengan jual bersama tanya, lo kita perlu gitu, perlu. Nah, mungkin bentosan nyambut Pak Direktur. Terima kasih Bapak-Bapak atas jenengan ngemat nih laporan dari pengawas kalau kita Pak Sampun Gamelan. Perlu diketahui Bapak Direktur panjenengan Bapak Slamet Iskandar niki riyin ibaratnya tiang betul sudah motor saya motor
desa menyampaikan supaya berjalan ke Malang dengan tempo 3 bulan datang di Malang, tapi kenyataannya bahannya gembos arah buri Pak, bendaranya gembos, sekretarisnya gembos, repot oleh nyetir gembos, busi ini mati sisan, sepoyongan, arah bisa lainnya Pak kendaraan, gue mungkin bukan, kalau Pak ini ya, ini pun teman-teman nyalane, kalau dewi ya bingung nyalane, sakit akeh salah ya, alhamdulillah itu buatan masalah. Amargi kalau ibaratnya di bawah ngarah budi gembos, busi ini mati, surati hilang sisan, buatan tekan gini kan tapi, nah akhirnya dituntun, gregetan ada selene, udah ini mungkin awal deh, tapi mungkin buatan selen lagi, cekap sekatan ke teman-teman yang Bapak Selamat Sikantar untuk menyampaikan pelaporannya. Itu pelaporan buatan kita tertulis dari bagi Malang dan bagi Malang kendaraannya amat kendala. Monggo manipun Pak Selamat Sikantar, semangat. Ngapunten kula tak pengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Pojok beserta anggotanya, yang terhormat Mas Nurul selaku pendamping Desa Kecamatan Galuh beserta anggotanya pendamping Desa Pojok, yang terhormat Ibu Kepala Desa Pojok, Bapak Babin Kantipmas, dan tak lupa seluruh hadirin hadirat pada malam hari ini yang berbahagia. Al-awal syukran kasiron Allahi ta'ala azza wa jalla yang telah memberikan beberapa nikmat dan hidayah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini majelis dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin amin. As-sani as-salatu wassalamu ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, sebelum beberapa sambutan sekaligus pertanggungjawaban saya sebagai direktur pada malam hari ini, kiranya kami memohon dengan hormat waktu sejenak untuk mendoakan bapaknya Mbak Ida yang sampai hari ini terhitung kurang lebih 1 minggu dalam kondisi sakit. Semoga bisa cepat sembuh. Karena apa? Dalam waktu seminggu ini juga Mbak Ida waktunya sangat terporsir karena sudah nggak punya ibu, adik juga masih sekolah, sehingga beberapa hal ada beberapa trouble terkait kesiapan pada malam hari ini. Gitu nggih Bapak Ibu. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini. Berbicara berkaitan sama BUMDes sekaligus pertanggungjawaban saya sebagai direktur ataupun ketua BUMDes Desa Pojok, mulai saya mendapat amanah sampai pada malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami itu masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga selama kami mendapat amanah sampai pada malam hari ini tidak ada sedikit pun yang sudah bisa kami berikan pada desa. Padahal kami sangat berharap dengan kepemimpinan saya menjadi direktur BUMDes di Desa Pojok itu kiranya bisa memberikan beberapa hal yang terbaik untuk desa. Tapi mungkin apalah daya, beberapa kekurangan, beberapa kesalahan yang mungkin sampai pada malam hari ini kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk desa. Kiranya Bapak Ibu bisa memberi saran kritik nantinya untuk teman-teman BUMDes
setelah kepemimpinan kami. Tapi apapun bentuknya, amanah ini itu semua menjadi tanggung jawab saya sebagai direktur. Jadi apapun bentuknya, amanah ini menjadi tanggung jawab saya sebagai direktur. Jadi apa yang disampaikan Bapak Pengawas Pak Budi yang menurut saya sangat luar biasa membantu kami untuk selalu berubah, untuk selalu memperbaiki baik secara administrasi ataupun kinerja apapun selama Pak Budi mengawasi kami, itu sangat membantu kami. Tapi memang kondisi kami yang sangat banyak kekurangan, sehingga pada sampai malam hari ini pun kami belum bisa memberi yang terbaik untuk desa ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini sudah menjadi pilihan saya yang harus saya putuskan, karena ada hal yang harus saya pilih. Saya tetap mengabdi sebagai direktur BUMDes atau memilih satu hal yang di situ harus punya pilihan, salah satu dari pilihan itu. Dan alhamdulillah selama 1-2 bulan ini saya memang sudah memutuskan untuk resign dari direktur BUMDes. 1-2 bulan ini terima kasih kepada teman-teman relawan yang sudah membantu saya, baik secara operasional, administrasi bentuk apapun. Itu tanpa bantuan teman-teman relawan kayak Gustub dan teman-teman yang lain, saya yakin 2002 BUMDes itu tidak akan semakin bertahan bisa hidup, tapi menuju kemerosotan. Tapi alhamdulillah dari kekurangan dan kelemahan kami kemarin, lewat teman-teman relawan Gustub dan tim masih bisa berjalan sampai hari ini. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, itu sudah menjadi pilihan saya, karena saya harus akan saya sempurnakan. Mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin belum sempurna. Insya Allah pada malam hari ini nanti saya juga minta simbolis tanda tangan pengunduran saya. Terus yang kedua juga penyerahan buku rekening BUMDes yang nanti secara prosedur harus saya serahkan kepada penasehat, walaupun secara sempurna print out sampai saya menyisihkan waktu ke Bank Jatim print out dari kemarin juga belum. Tapi itu semua menjadi tanggung jawab saya. Semua yang sudah diteliti di data Pak Budi itu insya Allah tidak ada yang salah menurut saya. Karena apa? Beberapa administrasi baik lewat sekretaris Mbak Ida ataupun wakil bendara itu selalu kita komunikasikan, walaupun tidak semuanya, tapi kita selalu berkomunikasi lewat sekretaris, mungkin seperti itu Pak Budi ya. Maka dari itu apa yang sudah disampaikan Pak Budi mungkin hanya sedikit, nanti perlu saya klarifikasi, itu pun mungkin 1, 2, 3 hari saja, karena kondisi sekretaris kami memang betul-betul 2-3 hari ini belum bisa menyisihkan waktu untuk ketemu kita. Nah, berkaitan sama 2022 ini, sebenarnya saya selaku direktur itu selama mendapat amanah sampai detik hari ini pun sebenarnya juga tidak pernah membawa yang namanya keuangan, kecuali buku rekening itu memang saya bawa sekaligus saya amankan karena ada beberapa petunjuk dari inspektorat sewaktu ada pemeriksaan saja. Itu sebelumnya juga di bendara atau sekretaris. 2022 itu per Januari sampai Agustus semua keuangan juga di backup wakil bendara, dan itu juga sudah dilaporkan Pak Bud mungkin ya. Terus yang kedua, per setelah Agustus sampai Desember bulan 12 Pak Bud ya, itu kemarin dibantu secara administrasi bahkan kinerja oleh tim relawan Gustub dan teman-teman, dan alhamdulillah itu apresiasi dari saya
yang sangat meringankan saya, sehingga keuangan 2022 itu masih hampir sama dengan keuangan 2021, yang mana SHU HRT. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, 2021 SHU RT yang nominalnya 11 juta sekian itu sedekah saya sebagai direktur waktu itu. Nah, 2022 rekapan administrasi wakil bendara dan Gustum sebagai relawan itu juga masih nihil, sehingga tanggung jawab direktur di 2022 nanti akan menjadi sedekah saya untuk SHU RT yang insya Allah nilainya juga nggak jauh dari 11 juta sekian. Artinya apa? Ini sudah menjadi tanggung jawab direktur. Jadi saya bertanggung jawab menjadi direktur selama mendapat amanah itu sebenarnya, mungkin Mas Fajar ini sekretaris lama tahu, BUMDes itu bisa memberi SHU pada HRT itu pada tahun pertama kepemimpinan kami, yang waktu itu masih secara administrasinya tertata rapi. Bendaranya Mbak Nina, sekretarisnya Mas Fajar, setiap bulan yang sesuai petunjuk saya harus menyisihkan 5.000 per kakak itu dilakukan. Dan alhamdulillah di tahun pertama kita mengeluarkan SHU HRT itu tidak mengeluarkan uang dari siapapun, murni dari pengelolaan. Kecuali 2021 itu sudah sedekah saya. 2022 yang akan kita lakukan ini juga sedekah saya. Bahkan awal kita launching itu, mungkin Mas Fajar sebagai sekretaris juga sangat tahu, ada sekian juta yang didata bendara lama itu menjadi sedekah saya. Artinya BUMDes ini masih belum layak, atau kepemimpinan saya ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu pada malam hari ini, atas keterbatasan saya, atas kekurangan saya mengelola BUMDes, saya hanya bisa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah Desa Pojok. Dan saya yakin walaupun nanti saya sudah resign menjadi ketua BUMDes, itu sudah menjadi janji saya terhadap Ibu Kepala Desa, saya tetap akan mensupport perjalanan BUMDes sampai BUMDes Desa Pojok itu bisa menjadi satu-satunya BUMDes percontohan di Kabupaten Blitar dan harapan saya nasional. Sebab sampai detik hari ini, walaupun saya nanti resign menjadi ketua BUMDes, saya masih mendapat amanah menjadi ketua PBI Kabupaten Blitar, Perserikatan BUMDes Indonesia. Dan alhamdulillah dengan resign saya BUMDes menjadi direktur BUMDes Desa Pojok, kemarin saya juga diangkat menjadi wakil PBI Provinsi Jawa Timur. Sehingga apa? Dengan resignnya saya menjadi direktur yang selama ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk desa ini, justru dengan resign saya akan mempunyai ruang yang sangat luas, potensi yang sangat besar untuk saya tetap membantu BUMDes di Desa Pojok. Bapak Ibu yang saya hormati pada malam hari ini, kiranya berkaitan sama administrasi yang sudah disampaikan Pak Budi itu sudah saya benarkan. Mungkin hanya sedikit saja yang belum masuk di buku kas teman-teman pengurus di bawah ke pengurusan dan tanggung jawab saya. Nanti mungkin saya hanya minta waktu 1-2 hari untuk klarifikasi terhadap Pak Budi sebagai pengawas, gitu Pak Budi. Tapi saya tekankan dan saya sampaikan lagi, berkaitan sama tanggung jawab bentuk apapun, saya sebagai direktur dari mulai saya mendapat amanah sampai detik pada malam hari ini, itu menjadi tanggung jawab saya dan akan saya selesaikan pada malam hari ini. Misal ada yang mungkin belum, 1, 2, 3 hari biar saya ada waktu untuk ketemu sekretaris saya yang hari ini masih
sibuk nunggu bapaknya di rumah sakit. Bapak Ibu yang terhormat, dari beberapa kekurangan kelemahan saya ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin saran, kritik, sehingga pertemuan pada malam hari ini akan bisa menjadi acuan teman-teman BUMDes setelah kepemimpinan saya. Monggo Bapak Ibu, sebelum saya tutup, semua yang hadir di sini boleh mungkin mempertanyakan kegiatan kami, mungkin mempertanyakan administrasi kami, monggo. Gitu ya Bapak Ibu. Monggo Pak Moi dipandu, mungkin ada yang bertanya. Yang untuk pimpinan sidang, saya hanya menyiapkan mic-nya. Menurut dari Pak Kantor biasa, wajib biasa. Lenjanya terus ngomong. Yang jelas Pak Kandar tanggung jawab soal kekurangan apapun yang selama dia memimpin. Lagi kata dan bagi, no, cuman niku dilesankan, BPD mengendaki tertulis, sebagai bukti. Mugi-mugi mungkin Pak Kandar setelah ini ya menandatangani kalau mau yang diatur ini. Nah, ada suatu statement dari Pak Kandar yang harus ditandatangani, disaksikan BPD. Gitu coba repot Pak. Di surat pernyataan itu perlu saya jelaskan. Jadi pernyataannya bukan hanya sekedar mengundurkan diri, tapi bertanggung jawab terhadap catatan hasil musdes pada malam hari ini. Jadi sudah menyangkut semuanya. Jadi bertanggung jawab terhadap catatan hasil musdes pada malam hari ini. Di setiap kekurangan beliau bertanggung jawab. Tertulis dalam pernyataan itu di atas materai. Silakan, itu ada tulisannya. Hah? Monggo. Boleh. Ditandatangani dulu, nanti isinya ditampilkan di slide. Biar lebih jelas Pak ya. Jadi tidak ada keraguan, secara tertulis di atas materai, di kemudian hari kalau tidak sesuai dengan apa yang tertulis di situ, maka kembali ke kita semua apa yang kita kehendaki. Apa wifi ini? Bisa ditambahkan. Ada saksi-saksi di sini. Pak Nurul bisa dimasukkan. Tidak apa-apa, nanti ditambah. Dipoto dikirim dengan HP. Saksi misalnya Pak Nurul ingin lebih luas masuk di dalamnya, Babin BPD, Ibu Kades, RT RW, Ya, ada saksi silakan semua tangan. punya hak untuk menjadi saksi pada malam hari ini. Biar lebih baik. Monggo. Silakan Ketua LKD, Ketua RT, Ketua RW yang mau jadi saksi silakan maju ke depan untuk menandatangani pernyataan pengunduran diri Ketua BUMDes. Oh ya, siap. Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua BPD. Di sini kita sediakan 3 orang saksi. Kalau masih kurang bisa ditambah. Ganjil 5, kurang tambah lagi 7, ganjil lagi. Tanggal. Perlu saya perjelas untuk surat pengunduran diri saya pada malam hari ini saya tambahkan yang di draft ini belum detail. Kalau secara prosedur hukum, kebetulan saya dulu juga sekolah di hukum. Per malam hari ini sampai kapan sekiranya ada hal-hal yang belum saya pertanggungjawabkan, ini saya tulis
sampai tanggal 8. Besok kayaknya mulai tanggal 1 ya. Kenapa saya hitung sampai tanggal 8? Kalau tadi saya sampaikan 1, 2, 3 hari. Apa tuh nih? Saya hanya takut 1, 2, 3 hari ini Mbak Ida betul-betul belum bisa saya temui. Enggak apa-apa seminggu. Tapi insya Allah Minggu kan? kalau sampai tanggal 8 ya insya Allah adalah waktu untuk menyisihkan, sehingga apapun bentuk tanggung jawab saya selaku direktur, mulai saya dapat amanah sampai pada malam hari ini, Apa nih? per detik malam hari ini sampai tanggal 8 itu ya, bisa dipahami. Belum. Sehingga Pak, Tahu usah gitu. apabila pada malam hari ini sampai Lampirannya pada laporan. tanggal Tapi kan 8 kurang delok. ada hal yang sekiranya merugikan pemerintah desa Yo, Pojok, coba yesuk biar print out pengganti satu. pertanggungjawaban saya kalau ini di print out itu delok ya ora apa maneh. gitu nggih, bisa dipahami. Difoto Mas Us. Untuk saksi monggo siapapun yang bersedia. Silakan Pak Babin Kamtibmas. Untuk redaksinya kita tampilkan dulu, mungkin ada nanti ada tambahan Pak. Ya usulan atau tambahan. Sama tuh ya? Ya. Mungkin untuk redaksinya kita tampilkan dulu. Foto dulu ya. Dokumen. Oh, boleh, siapapun boleh jadi saksi. Bu Kades, Babinsa, Babin Kamtibmas, perwakilan dari RT RW boleh maju. Nanti tinggal nambah kolom. Ada tambahan sedikit, saya lupa ini berkaitan sama Ibu Kason Sawan. Kebetulan kurang lebih 3 bulan yang lalu karyawan BUMDes itu kayaknya nyerempet mobil warga Sawan Bu ya, yang saya 2 kali ke tempat beliau karena mungkin kayaknya beliau juga orang sibuk. Saya nggak ketemu tapi kontak-kontakan terus lah, sampai pada malam hari ini tuh beliaunya itu tidak pernah mau menentukan berapa ganti ruginya. Nah, bentuk tanggung jawab saya sebagai direktur itu karyawan saya, mohon dibantu Bu Baron disowani karena saya juga keterbatasan waktu. Nanti berapa mungkin ganti rugi yang harus karyawan ganti, tapi itu menjadi tanggung jawab saya. Nanti dengan saya langsung mawon. Gitu gitu Bu. Jelas Pak? Jelas. Apa saya bacakan? Surat pernyataan berdasar yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Iskandar, umur 40 tahun betul? Mas Iskandar? Benar, umurnya 40 tahun. Jabatan Direktur BUMDes Karya Bakti, alamat Dusun Pojok, RT 2 RW 2 Desa. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.